merambah ke dunia politik. Tapi Sahrul justru kebalikannya. Sudah dari artis ke politik, dari politik sekarang ke dunia artis lagi. Ya sebetulnya sih memang waktu pas menjabat juga waktu itu kan nggak jauh-jauh juga sih sebenarnya dari entertain, cuman skala prioritasnya. Nah sekarang begitu udah selesai, ada kesempatan lagi, kebetulan masih ada kontrak di label, ya udah jalan buat nyelesain kontrak. Kalau istri jujur lebih mendukung kembali ke entertain, politik, secara kan istri adalah politikus juga. Iya. Kalau ini politikus beneran nih dua-duanya. Tapi pertanyaan Raffi, lebih menikmati jadi istri seorang politikus atau istri seorang artis? Sama aja lah. Iya bener. Harus pilih salah satu teh. Harus pilih salah satu. Sekarang deh. Jadi artis? Iya. Oh, emang waktunya jadi lebih banyakkah ketika mau jadi artis dibanding jadi politikus? Jadi bisa gulung-gulung berduanya jadi makin banyak. Gulung-gulung. Laku maksudnya. Gulung-gulung. Harus banget posenya gitu. Tapi kalau Asarul sendiri lebih menikmati jujur menjadi seorang politikus, pejabat atau entertain. Bagaimana kalau kita lihat comebacknya ke dunia entertain, bahkan spesifik sebagai musisi penyanyi, apakah ini yang menjadi Sahrul Gunawan ingin kembali lagi? Kita lihat artikelnya, ini dia. Kembali bermusik, Sahrul Gunawan. Politik lebih jahat, musik bikin aku happy. Sahrul Gunawan. Potong itu belum lengkap. Pengalaman buruk apa kamu dengan dunia politik? Enggak, itu sebetulnya kepotong statementnya. Tapi buat aku ketika masuk ke politik dan ranahnya bagaimana kita bisa berbuat kebaikan ya untuk maslahat, untuk masyarakat, orang banyak, bukan hanya diri sendiri, aku juga menikmati. Makanya di single lagu yang sekarang ini judulnya Perihal Baik. Single? Double. Lagu. Perihal Baik judulnya. Iya. Isinya tentang apa? Isinya tentang bagaimana kita memasukkan hal-hal yang baik dalam diri kita, yang bad influence-nya dihilangkan. Di posisi apapun. Posisi apapun. Ada orang ngomong gini, ya kemarin kan nyalonin tapi nggak kepilih lagi, maka balik lagi gitu katanya. Ya, karena memang kemarin kesempatan nggak ada, terus kemudian ada tanggung jawab sekarang untuk menyelesaikan kontrak. Ya, jadi bukan berarti tapi saya setuju berhenti berbuat baik ya. Tapi saya setuju dengan Asarul. Setiap manusia itu kan jalannya lurusnya ke depan. Kita kan nggak ada yang ngadep ke belakang. Jadi apapun yang terjadi itu, ya kan kadarullah, ya udah. Kalau misalnya kita tidak sesuai rencana ini, kita punya plan B, punya plan C, kan hidupnya harus jalan ke depan. Yang penting semuanya berbuatnya untuk kebaikan. Tapi ketika kita jadi artis lagi, penampilan harus berubah loh, warna rambut loh. Coba kita lihat deh, ada artikel nggak? Warnain rambut usai keluar politik, Sahrul Gunawan ngaku terbebani. Ini apa sih? Balik-balik justru kalau menurut saya justru saat Sahrul tidak menjabat kan boleh. Emang kalau itu nggak boleh diwarnai? Bukan yang nggak boleh diwarnai. Sih sebetulnya lebih kepada etika. Lebih ke etika. Jadi ada pakem-pakemnya, ada norma-normanya. Walaupun sebenarnya nggak ada aturannya ya. Iya, kan ada etika. Iya. Tapi nggak semua politikus beretika kok. Bukan begitu. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Rebelan kawan-kawan saya dan semuanya. Tapi Asarul, ada nggak? Penasaran aja nih. Ada nggak perasaan, aduh dulu pernah terjun ke dunia politik nih. Ada perasaan, aduh nyesel nih atau semua itu dijadikan hikmah pembelajaran? Aku nggak pernah menyesali apa yang aku lakukan ya, Arafi. Yang kecuali jelas yang dosa-dosa doang kan ya yang nyesel tuh ya. Kamu selain yang dosa mah. Ada apa ini? Ada apa? Ada cerita apa ini? Ada apa ini? Iya, jadi apa ya? Buat aku merasa lebih senang ketika banyak nolong orang gitu, Van. Jadi kalau misalnya aku sering kali ya, misalnya ketika jalan di mana gitu, terus ada masyarakat yang Pak, hatur nuhun ya Pak, tos dibantos, nelfon Kadirut RSUD-na dari UGD langsung dapat kamar apa segala macam. Di momen lu udah kapan ya gue pada momen lu gitu. Udah enggak. Terus udah gitu kan juga waktu itu kita kan harus standby untuk ketika misalnya ada bencana alam ya. Terus aku kan ikut trauma healing. Dengan kita datang mereka terhibur aja karena background aku, itu kan ibadah juga. Ternyata ngefek ke mereka ya. Sebenarnya sama aja, aku juga bisa nyanyi, bisa menghibur mereka. Jadi dimanapun sebetulnya yang penting kita bisa menempatkan diri.
Anak-anak gimana reaksinya? Anak-anak sih dia mah happy-happy aja, yang penting jajan lancar. Anak-anak ada yang kuliah ya? Iya. Jadi UGM kan dia? Enggak, jadi di UI. Padahal UGM keterima juga. Terima kemarin. Untung UI juga keterima. Iya. Emang pinter kita budak tehnya. Ya, si Ezar. Ezar. Umuran sama Aisyah ya? Aisyah masih 3 SMA sih. Oh iya. Beda Beda setahun. Terus akhirnya UI. UI. Ngambil apa? Ngambil business management. Pas UGM deg-degan banget ya ngelepas anak di jauh di sana gitu. Sebetulnya lebih ke ibunya sih yang khawatir. Tapi karena memang harus satu paket kan, akhirnya ngomong, Kak, Papa sama Mama pengennya kakak di Jakarta. Ya udah kalau memang misalnya keterima di UI kakak masuk, kalau misalnya enggak kakak nggak akan kuliah. Waduh. Doalah lu, mudah-mudahan keterima di UI. Mudah-mudahan keterima. Itu dari ribuan itu ya untuk yang IUP ya, kelas yang half di Indonesia, half di luar. Yang keterima 20. Jadi dia dari mulai awal tryout di bimbel itu aja, dia udah 3 besar. Jadi ya aku pinter dia ya. Ya alhamdulillah, nggak kayak bapaknya. Berarti bentar lagi keluar dong? Hah? Dia akan keluar negeri? Enggak, aku sempet tanya sih. Jadi mungkin di semester 5 lah aku bikin pengajuan untuk tetap stay di sini. Karena anaknya juga emang nggak mau di luar juga, pengennya di sini. Gimana sama ibunya anak-anak suka ketemu? Pernah ketemu nggak? Komunikasinya Biasanya nanya ke istri. Iya kok istrinya. Kok enggak pas ditanya tadi dia gini ngeliat saya. Bukan ngeliat suaminya, ngeliat saya gini. Bukan ngeliat Sahrul, lihat ke gua. Terus maksudnya gini, nanti gua gini. Hah, terus saya harus jawab apa? Maaf ya, hostnya suka lemes soalnya. Sorot mata tuh artinya kode. Tolong gitu. tolong jangan nanya itu. Tolong jangan nanya Itu itu. kode Pak, kode. Ngerti kan kode kan? Jawab aja gini lah. Pernah ketemu tapi kan? Belum pernah. Sama sekali? Belum pernah. Kenapa nggak ditemuin? Hah? Iya, kenapa Aduh, ketemu? susah ya. Ngomong di sini sih. Situasi dan kondisi. Belum ada waktunya. Ke gue aja. Nikah udah berapa tahun? 2 tahun setengah. Ya udahlah, bolehlah diketemuin mah 2,5 tahun mah. Ya, yang penting quality time sama anak-anak itu sih yang penting. Kewajibannya kan ke anak, bukan ke... Betul. Dan aku bener-bener yang seneng banget ya punya istri yang pengertian. Ketika aku bonding sama anak karena jarang ketemu yang di Jakarta kan. Saat ketemu tuh dia bener-bener ngasih ruang. Dia yang videoin, malah yang fotoin. Dia nggak mau ikut untuk foto bareng. Tapi Sahrul pernah takutnya ketemu? berefek apa gitu. Dengan mantan pernah ketemu? Hah? Dengan mantan ketemu pernah? Aku ketemu kalau bahas misalnya soal kemarin Ezar kuliah dan lain-lain. Ketemu. Itu nggak gini, Ceps ketemu. Iya. Kebalik. Ya suka gitu dia. Langsung. Terus kayak gitu. Iya. Maksudnya kalau dia lagi masak suka gitu garam dia. dia diganti sama cabai. Cie. Iya. Pedes nih. Tapi Sahrul sendiri Enggak sih, cuma gini aja. Emang nggak bisa lewat telepon aja? Enak aja nanti ngarang. Nggak boleh kayak gitu nanti dibilangnya disangka beneran. Oh, berarti Po Indun nih, Po. mau apa? Posesif. Enggak. Kalau dia justru enggak. Tapi Sahrul Alhamdulillah pernah lah. ketemu dengan mantannya dari istri. Pernah. Oh, pernah. Pernah ketemu, pernah Malah makan makan bareng, bareng. sholat bareng berjamaah. Dia Bohongan. jadi imamnya. Bohongan. Bener. Iya. Karena yang aku mimpikan tuh sebetulnya begitu gitu. Kok yang sama ini bisa, sama yang itu nggak bisa sih? Ya Allah, semoga dia nggak nonton ya Allah. Rumpi banget tuh. Hah? Maaf, saya Rupi ketularan dia. Ini bisa di-cut nggak sih? Tapi kan kita manusia hanya punya keinginan. Ya. Saya kira semua butuh proses lah. Oke. Yang penting anak-anaknya mendapatkan perhatian lengkap Iya, itu aja ya. betul. Tapi ngomong-ngomong soal lagu tadi, lagu judulnya apa? Perihal baik, Itu ciptaan siapa? ciptaan dari Acoy namanya. Tentang apa sih? Jadi intinya ini diwakili dengan hubungan orang dan orang gitu ya. Kedua Siapa? Kamu penciptanya. Oke. Jadi kalau misalnya memang lu udah nggak bisa berhubungan lagi, dia toksik, dia tidak memberikan hal yang baik, lu tinggalin aja gitu intinya. Tapi aku lihat beberapa komen ya netizen gitu ya. Aduh ini pengalaman aku banget, soalnya ada teman aku di geng, dia pindah ke geng yang lain. Jadi Simpel itu aja. jadi sebenarnya bisa ke berbagai
situasi. Case gitu ya. Oke.